Lu lahir dari aktivisme BEM UI ya kan, kemudian masuk ke PDI gitu. Apa kira-kira menurut benang merah yang menjadi kesatuan gitu sehingga lu merasa PDI adalah partai yang cocok gitu? Anies Baswedan mungkin pintar secara ilmu, tapi dia mungkin tidak pandai secara siasat. Apa sih yang menjadi cita-cita lu di partai politik? Gue ngerasa memang nggak semua anak muda harus jadi politisi. Dan jadi politisi itu calling kan. Kita lihat di Indonesia pelembagaan politik yang mantap dengan sistem kaderisasi yang jelas, rekrutmen yang terukur, itu masih belum terjadi. Dan itu PR besar demokrasi sebenarnya gitu. Banyak Gen Z melihat bahwa PDI ini sebagai partai common enemy lah. Lu bagaimana tuh menanggapi itu? Selamat datang teman-teman perspektif semuanya. Kali ini kembali di episode kedua di channel Perspektif Project. Nah, kali ini kita mengundang tokoh ya, politisi ya, yang merepresentasikan anak muda gitu. Yang dulu lahirnya dari aktivis Ketua BEM UI 2023. Melki Sedek Huang. Siap. Thank you Perspektif sudah diundang nih. Sehat Mel ya? Sehat. Jadi apa nih kesibukan sekarang nih? Sibukannya sibuk mencari kesibukan gua. Sibuk mencari, kurang lebih ya agak-agak berbeda tapi dengan aktivis lainnya lah ya. Enggak lah. Tetap di isu-isu publik lah. Oke, isu-isu publik. Tapi apa nih life after nge-BEM nih? Ya setelah nge-BEM kelar Desember 2023, gua sekarang aktif di PDI Perjuangan gitu. Gua di salah satu sayap partai di PDI Perjuangan di Taruna Merah Putih gitu. Gue juga salah satu fungsionaris lah di Taruna Merah Putih, lebih tepatnya gue ditaruh di Provinsi Kalbar gitu, tempat gue berasal juga kan gitu. Kampung halaman, kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman, kembali ke akar dan ya sekarang sebagai lulusan Fakultas Hukum ya bekerja di bidang hukum juga. Oh, bekerja di bidang hukum. Oke, tapi apakah lu bagaimana tuh ketika lu memilih PDI Perjuangan? Jadi setelah pertimbangannya. Iya, setelah kelar jadi pengurus BEM di 2023, gua dan teman-teman waktu itu bikin semacam komunitas lah ya. Komunitas untuk banyak ngomongin soal isu-isu demokrasi, namanya Forum Anomali. Jadi Forum Anomali itu sampai sekarang udah ada tersebar di beberapa kota lah se-Indonesia, anak-anak anggota dari Forum Anomali gitu. Dan masih satu holding dengan Anomali Coffee? Beda. Oh beda. Tapi emang kita suka di Anomali Coffee. Nah, terus pas Anomali itu berjalan dan hari ini udah ada kaderisasinya, jadi gue merasa bahwa kayaknya butuh sebuah wadah baru nih untuk kemudian bisa tahu gimana kebijakan itu dibikin, terus bisa tahu gimana sih proses-proses politik yang menentukan masyarakat banyak itu kan. Makanya gue kemudian menerima tawaran dari salah seorang senior lah gitu ya, untuk kemudian gabung ke PDI Perjuangan gitu. Nah, waktu itu emang agak berat, karena memang kayak stigma aktivis hari ini ya nggak cuman para ketua BEM ya, semua masyarakat awam juga merasa bahwa partai politik ini kan kayak sarang penyamun gitu kan. Jadi tempat yang tidak diharapkan, tempat yang nggak bisa kerja, tempat yang nggak bisa jadi tumpuan harapan orang gitu. Tapi setelah gua mempelajari dengan lebih dalam, kayaknya nggak ada sih tempat selain partai politik yang bisa mengkaderisasi, bisa ngerekrut orang-orang dan bisa membawa aspirasi orang itu jadi kebijakan. Cuman partai politik yang bisa kan. Nah itu alasan kenapa gue kemudian memilih kayaknya gue nggak apa-apa nih untuk masuk ke partai politik. Dan kenapa PDI Perjuangan ya gue ngerasa secara pemikiran gue lebih cocok aja. Secara pemikiran? Ya. Apa kira-kira yang menurut lu menjadi benang merah lah? Lu lahir dari aktivisme BEM UI ya kan, kemudian masuk ke PDI gitu. Apa kira-kira menurut lu benang merah yang menjadi kesatuan gitu sehingga lu merasa PDI adalah partai yang cocok gitu? Menurut gue sebenarnya semua orang yang berkecimpung di isu publik ya, terutama mahasiswa-mahasiswa atau organisatoris yang selalu ngomong soal isu publik, sepertinya PDI Perjuangan itu sangat tepat. Kenapa? Karena PDI Perjuangan nih pewaris dari pemikiran Bung Karno. Dan Bung Karno itu kan adalah figur yang selalu mengatakan bahwa kita penting untuk berdiri di atas kaki sendiri, punya kedaulatan politik, dan selalu menekankan pentingnya keragaman kebudayaan gitu. Nah, itu kan yang selalu diperjuangkan oleh tiap orang yang kemudian ngomongin isu publik kan, anak-anak muda, aktivis-aktivis BEM gitu. Kita memperjuangkan bagaimana masyarakat banyak itu, yang banyak jumlahnya, tapi banyak hidup di jurang kemiskinan itu bisa memperjuangkan haknya. Di situ Bung Karno ngomong soal merhainisme. Gimana orang-orang yang sebenarnya punya banyak hal, punya banyak kekuatan, dia punya paconya sendiri, dia punya
tanahnya sendiri, tapi kenapa harga hasil taninya murah gitu. Nah ini kelompok Marhaen. Nah ini yang diperjuangkan oleh para aktivis mahasiswa, yang diperjuangkan juga oleh PDI Perjuangan. Kalau kita ngomongin soal bagaimana orang-orang yang punya daya kecil di masyarakat tapi ingin diberdayakan lebih, ya PDI Perjuangan tempatnya gitu. Oke. Tapi kan yang kita lihat gitu, misalkan kita lihat data ya bahwa ya terutama oleh Gen Z inilah melihat ada pandangan yang mungkin kurang baik lah misalkan terhadap PDI gitu. Kemudian misalkan kita melihat juga bahwa banyak Gen Z melihat bahwa PDI ini sebagai partai common enemy lah. Lu bagaimana tuh menanggapi itu? Kira-kira. Gua rasa generasi Z itu memang punya rasa skeptis yang berlebihan terhadap partai politik. Tapi nggak bisa disalahkan juga. Karena memang beberapa tahun terakhir, terutama pada masa kepresidenan Presiden Jokowi itu, Presiden Jokowi itu gagal membangun pelembagaan politik yang mantap, gitu. Di partai politiknya? Di partai politik lah, di lembaga pemerintahan dan lain sebagainya. Kalau kita berkaca sama negara demokrasi yang paling kokoh dan jadi contoh, Amerika Serikat gitu misalnya. Amerika Serikat itu bisa menjadi negara demokrasi yang kuat karena pelembagaan politiknya kuat. Jadi mau semegalomaniak apapun Donald Trump, sistem yang ada di Kongres, yang ada di Senat itu bisa menghalau dia untuk lebih megalomaniak, gitu. Partai politiknya dengan kekuatan-kekuatan chamber-chamber di partai politik bisa menghalangi dia untuk lebih megalomaniak lagi, gitu. Dan itu nggak ada di Indonesia hari ini, gitu. Dan di Indonesia hari ini pelembagaan politik itu amat sangat lemah, gitu kan. Kita bisa melihat bagaimana partai politik itu nggak dibangun dengan maksimal. Bagaimana kaderisasi di partai politik seringkali dianggap nggak penting. Seringkali kita melihat rekrutmen partai politik itu cuma penting 5 tahun sekali. Gimana pencerdasan, edukasi, pendidikan politik di masyarakat itu dianggap tidak perlu-perlu amat. Padahal ini kan tugas partai politik menurut Undang-Undang Parpol. Dan ini selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, gue tidak melihat pelembagaan politik yang mantap termasuk di partai politik. Padahal partai politik ini adalah salah satu lembaga, salah satu institusi, organisasi politik yang harusnya jadi tumpuan harapan gitu. Kalau kita ngeliat US lagi nih misalnya, selama 100 tahun terakhir, cuman 2 presiden Amerika Serikat yang tidak berasal dari kaderisasi partai politik yang lama. Namanya Dwight Eisenhower dan juga Donald Trump. Gitu. Dwight Eisenhower tapi sebelumnya adalah legenda tuh di Perang Dunia II gitu kan. Setelah Perang Dunia II dia kemudian masuk Partai Republik, nyalon presiden, menang. Donald Trump, Pak, dia memang sudah bertahun-tahun menunjukkan punya afiliasi politik kemana, pandangan politik gimana, baru jadi calon presiden gitu. Sisanya presiden Amerika Serikat yang lain itu berkarir di partai politik dan di lembaga pemerintahan. Lihat Richard Nixon, masuk Kongres, masuk Senat, wakil presiden, presiden Amerika Serikat. Ada proses yang lihat Obama itu. Dari senator jadi presiden Amerika Serikat. Lihat George W. Bush gitu. Dia dari gubernur negara bagian, Ronald Reagan gubernur negara bagian jadi presiden Amerika Serikat. Kita lihat di Indonesia pelembagaan politik yang mantap dengan sistem kaderisasi yang jelas, rekrutmen yang terukur, itu masih belum terjadi. Dan itu PR besar demokrasi sebenarnya gitu. Tapi kalau kita mengaca kepada Amerika, bisa nggak kita menilai bahwa itu kan soal waktu gitu. Apa tanggapan lo kira-kira? Karena kita masih baru ya kan, reformasi kita mencoba untuk memformulasikan sistem demokrasi gitu kan. Kemudian umurnya baru sekitar 20 berapa tahun, kalau kata Bung Melki ini masih umur jagung lah gitu. Masih umur jagung gitu. Apakah itu juga soal waktu, Pak? Dengan masyarakat kita yang sangat besar ini ya, 280 juta sekian. Gue bersyukur sekarang Indonesia presidennya adalah seorang ketum parpol. Prabowo Subianto itu ketum Gerindra. Dia mendirikan partai Gerindra dari nol. Berapa belas tahun, 17-18 tahun. Baru dia kemudian dapat kekuasaan jadi presiden hari ini gitu. Dia merasakan bagaimana membangun infrastruktur lembaga politik. Dia merasakan bagaimana membangun aspirasi masyarakat dari nol. Dia bisa nyalon, berkali-kali gagal tapi tetap mempertahankan basisnya, punya vote di masyarakat, jadi calon presiden. Dia merasakan bagaimana politik itu betul-betul bekerja untuk masyarakat dan membangun lembaga untuk masyarakat gitu. Nah, gue tuh skeptis sama para politisi yang kemudian tidak pernah masuk ke partai politik dan menggunakan partai politik sekedar jadi kendaraan. Gitu. Nah, fenomena kayak gini lagi-lagi kalau berkaca sama Amerika Serikat gitu, sangat jarang dan bahkan hampir nggak mungkin terjadi gitu. Karena kayaknya di Amerika Serikat itu, kalau orang bilang hari ini benci partai politik dan lain sebagainya, realitanya di Amerika Serikat partai politik itu bekerja dengan masif untuk menggalang aspirasi masyarakat, untuk merekrutmen kader-kader yang memang potensial, dan mengkaderisasi orang-orang yang potensial untuk duduk di posisi-posisi politik. Kan emang itu fungsi partai politik.
Bayangkan ada seorang politisi yang tidak pernah membangun partai politik, tidak pernah gabung partai politik, tapi setiap event politik pengen dapat rekomendasi partai politik untuk kemudian nyalon gitu. Dan kemudian setelah kalah pun ataupun menang tidak masuk ke partai politik. Ini kan jadi problem. Lama-lama partai politik nggak ada harganya. Padahal cuman partai politik lah organisasi yang dimungkinkan oleh konstitusi untuk menyaring aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan publik, melakukan rekrutmen kader politik untuk jabatan-jabatan politik, dan melakukan kaderisasi orang-orang potensial untuk menduduki pimpinan lembaga-lembaga publik. Jadi kalau kita abai sama perkembangan kaderisasi yang ada di partai politik, abai sama perkembangan lembaga politik bernama partai politik, kita abai sama pendewasaan lembaga-lembaga publik. Nah, tapi kita sebagai anak muda ya, misalkan kita melihat bahwa kita juga melihat data bahwa partai ID di Indonesia pun juga masih sangat minim gitu. Wah, lupa kalau 2% apa 3% gitu. Itu pun juga misalkan kita juga melihat realita hidup hari ini, misalkan kebanyakan Gen Z atau milenial gitu yang juga harus bertarung dengan hidupnya gitu. Dia juga ingin keluar dari jebakan hidup yang dia jalani gitu dengan ingin berpartai politik, tapi dia juga harus menghadapi realita hidupnya gitu, menjalankan pekerjaan semestinya gitu. Nah, itu menurut tuh apa tuh langkah-langkahnya gitu? Menurut gue nggak semua anak muda harus jadi politisi ya. Nggak semua anak muda itu harus jadi pejabat publik. Tapi kayaknya semua anak muda penting untuk ngerti politik itu gimana dan ada isu apa sih yang baru gitu. Ada masalah apa sih yang happening gitu. Karena gue ngerasa sebenarnya memang bisa diskusi tentang isu-isu terbaru tiap hari, update soal masalah-masalah publik gitu. Bahkan tahu perkembangan politik itu hari ini jadi privilege banget. Gitu. Jadi ya memang hari ini struggle utama dari generasi muda itu adalah kita punya beban ekonomi yang berat. Kita punya angka pengangguran yang tinggi. Kita lihat PHK, layoff terjadi itu di Twitter, di X ya sekarang ya, di TikTok, di Instagram semua orang ngeluh gitu. Lapangan pekerjaan yang dijanjikan juga belum terbuka semuanya gitu. Jadi ya memang agak sulit untuk mengharapkan orang itu bisa 100% mengerti kondisi isu sosial kalau kondisi perutnya belum terpenuhi, belum terpenuhi gitu. Jadi ya gue ngerasa memang nggak semua anak muda harus jadi politisi. Dan jadi politisi itu calling kan. Dan mungkin career bagi banyak orang gitu. Dan nggak semua orang ya harus ada di posisi itu. Tapi kayaknya semua orang mesti ngerti aja apa yang terjadi gitu. Tapi satu hal sebenarnya yang menurut gue coba lihat gitu ya, beberapa teman-teman yang gue mau sebenarnya masuk partai politik, ada kecenderungan ingin masuk partai politik, tapi ada kekhawatiran ketika apa yang ingin dia perjuangkan itu khawatir terbentur ketika dia masuk partai politik, karena dia harus manut dengan apa yang dititahkan oleh partai gitu. Nah, apa jadinya ketika kita misalkan berbeda aspirasi dengan atasan-atasan atau pimpinan-pimpinan partai politik, itu pada akhirnya ya apa yang kita suarakan pun juga tidak maksimal dan tidak diperjuangkan gitu. Ya gue bukan pakar ilmu politik ya, tapi setahu gue ada yang namanya idea party, ada yang namanya catch all party. PDI Perjuangan tuh idea party, dia partai yang punya ideologi. Kita partai ideologis gitu kan. Nah dan bagi gue istilah petugas partai ya sebenarnya tidak lebih dari petugas organisasi. Nama organisasinya partai politik, berbentuk partai politik gitu. Jadi gue dulu pernah ketua BEM, Abid pernah ketua BEM, kita petugas BEM kan. Gitu kan, kita menjalankan apa yang BEM itu sepakati dalam bentuk konstitusi BEM masing-masing gitu. Dan kalau di partai ya ada ADRT-nya. Jadi kita menyepakati itu. Nah, kalau ketakutan orang-orang muda itu adalah masuk partai politik, kemudian harus manut sama atasan, sama bohir dan lain sebagainya gitu, sama galahnya gitu kan. Nah, harusnya kalau masuk partai yang betul-betul ideologis, partai ideologis, dia tidak akan merasakan hal tersebut. Karena apapun yang dilakukan partai itu nggak mungkin bisa melebihi dari garis batas ideologi yang ditetapkan di ADRT-nya. Dan itu yang gue yakini terjadi di PDI Perjuangan. Gue masuk PDI Perjuangan itu setahun lebih. Sepanjang setahun gue berjalan, gue selalu ngomong terus terang apapun di semua kanal gue ya, pribadi gitu. Dan tanpa larangan sedikit pun. Jadi ya karena gue ngerasa gue sejalan dan punya ideologi yang sama. Dan lu merasa bebas untuk menyuarakan apa yang menjadi idealisme lu lah kira-kira? Iya, gue nggak pernah punya hambatan untuk ngomong itu. Nah, tadi menyinggung soal petugas partai ya, itu kan sebenarnya disabdakan oleh Komandan Bambang Pacul kira-kira gitu, yang itu juga lahir dari rahim PDI gitu. Tadi lu menyampaikan bahwa petugas partai juga kurang lebih sama dengan petugas organisasi, tapi kan orang-orang melihat bahwa petugas partai itu berarti menjalankan kalau misalkan ya samina watona gitu. Pimpinan partai bilang apa gitu,
ya kita mengikuti apa yang dititahkan dan kita belum bisa untuk memperjuangkan idealisme kita gitu. Itu masih ada stigma negatif itu gitu. Gue ngerasa masuk partai politik kan harus punya kesadaran ya. Dan kesadaran paling pertama untuk masuk ke partai politik, apakah kita cocok dengan ideologi dan paham-paham yang dijalankan oleh partai politik tersebut. Istilah petugas partai yang kerap kali diasosiasikan sama PDI Perjuangan itu, sebenarnya bukan istilah PDI Perjuangan. Petugas partai itu terjadi di semua partai politik. Karena bagi gua, petugas partai tidak lebih dari petugas organisasi. Gitu. Kayak tadi ya, kita pernah nge-BEM. Kita pernah ketua BEM, kita petugas BEM. Kita menjalankan apa yang BEM sepakatin lewat konstitusi BEM. Begitupun di partai, kita masuk partai politik, kita kader partai politik, kita menjalankan apa yang partai politik kita tuangkan di dalam konstitusi partai, ADRT gitu. Jadi sebenarnya yang jadi salah adalah ketika terminologi petugas partai itu jadi petugas atasan. Bahkan Bu Megawati Soekarno Putri, ketum PDI Perjuangan, dia pun petugas partai. Dia ditunjuk oleh organisasi di Kongres untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial dari ungkapan petugas partai. Bahkan ketum partai pun adalah petugas partai gitu. Nah, kenapa kita willing untuk menjadi petugas partai? Karena menurut konstitusi, partai politik itu satu-satunya organisasi yang dimungkinkan untuk kemudian menyaring, mengumpulkan aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan publik untuk jadi kebijakan publik. Jadi kalau kita masuk partai politik yang ideologinya kita sudah tahu dari awal, pahamnya, mazhabnya, kita tahu kan dia akan mengumpulkan kepentingan publik yang kayak gimana, dan kita akan suarakan. Jadi harusnya kita nggak punya pertentangan batin yang begitu besar. Nah, seiring berjalan waktu nih ya, menurut gue fenomena lo sebagai ketua BEM UI gitu, kemudian masuk partai politik, itu menurut gue fenomena yang di akhir-akhir ini cukup masif lah. Nah, banyak nih pada akhirnya aktivis ya kan, yang lahir dari organisasi Cipayung, kemudian ketua BEM, pada akhirnya harus kita memperjuangkan idealisme kita ketika di aktivis, karena kita udah selesai, ada jangka waktu. Kita harus masuk ke partai politik. Nah, apa tanggapan lu ketika teman-teman aktivis ini berbondong-bondong masuk ke partai politik? Kita ambil case misalkan di Golkar itu ada ya aktivis Cipayung berbondong-bondong masuk partai Golkar gitu. Ya gue sebenarnya nggak dalam koridor untuk bisa ngomongin Cipayung ya, karena gue tidak tergabung di organ Cipayung sama sekali. Tapi kan gue menyadari fenomena itu pun terjadi di banyak yang mengaku sebagai aktivis BEM. Gitu. Sebagai orang yang pernah berkarir di BEM ya, 4-5 tahun, begitupun lu gitu. Gue merasa bahwa jadi aktivis organisasi itu nggak hebat-hebat banget sih. Nggak istimewa-istimewa banget gitu. Jadi maksud gue, ya kita cuman mahasiswa biasa yang gabung ke organisasi, suka dengan organisasinya, kemudian mendapatkan pengembangan diri, enjoy, ya kemudian jadi ketua BEM, ya jadi ketua BEM kemudian berkarya dengan teman-teman yang ada di BEM gitu. Kita enjoy dengan itu. Gitu. Jadi gue tidak merasa bahwa titel ketua BEM itu titel yang harus terus-menerus dijual kemana-mana untuk kemudian meyakinkan publik. Karena gue ketua BEM, gue pasti bener dan gue orang paling potensial di Republik. Gue nggak merasa seperti itu. Apalagi kadang disematkan sebagai aktivis, sebenarnya kadang berat juga, Pak. Iya, karena bahkan gue tidak merasa gue seproper itu untuk menyandang titel aktivis. Nah, makanya bagi gue sebenarnya fenomena banyak aktivis BEM, aktivis Cipayung masuk ke partai politik, itu jadi dua sisi ya. Dua sisi mata uang mungkin gitu ya. Sisi positifnya adalah akhirnya orang-orang yang organisatoris, orang-orang yang betul-betul berkembang di organisasi itu mendapatkan tempat untuk kembali mengembangkan dirinya senada, sejalan dengan apa yang dulu dia dapatkan di pengembangan dirinya di organisasi sebelumnya gitu. Kalau kita gabung organisasi kan kita belajar bekerja tim, kita belajar bagaimana mengagregasi semua kepentingan yang ada di konstituen kita untuk jadi program yang berdampak untuk semua orang gitu. Kita belajar gimana caranya mengawal suara-suara orang gitu, mengawal suara-suara publik, mengawal suara-suara masyarakat gitu kan. Kita belajar bagaimana caranya menjadi pemimpin gitu, berkomunikasi publik yang baik. Dan kalau di partai politik kita kembali mengembangkan diri kita seperti itu, ya itu sisi yang baik gitu kan. Sisi negatifnya adalah jangan sampai publik itu merasa bahwa cuman aktivis organisasi lah yang kemudian bisa masuk partai politik. Yang kedua, jangan sampai publik merasa bahwa goals akhir dari menjadi aktivis BEM, aktivis Cipayung ini masuk partai politik. Karena itu salah juga menurut gua. Nah, ketika misalkan lu berniat dan sudah masuk di partai politik, apa sih yang menjadi cita-cita lu di partai politik? Gua itu dulu punya
gue punya 2 role model ya, yang sebenarnya agak-agak kontradiktif gitu. Okay. Nah, di masyarakat. Ini yang seru nih. Tapi pilgub kemarin gabung. Nah, gue itu pas masih SMP SMA Di Pontianak. di Pontianak gitu. Dan gue kan ada di lingkungan teman-teman Chinese kan. Kita tuh ngefans Cindo, banget sama Ahok. Oke, Kita ngefans banget sama Ahok, Basuki Cahayapurnama. Akhirnya gue tuh merasa bahwa orang minoritas itu tidak menjadikan minoritas sebagai mata uang politik. Oh, menarik. Gitu. Menarik. Kadang-kala kan minoritas ini sudah Sorry, gue potong. Iya. Ketika tokoh minoritas tidak mengakumulasikan minoritasnya sebagai mata uang, karena kan dalam tanda kutip memang tidak bisa diakumulasikan sebagai. Betul, dan tidak boleh. Oke. Ya, tidak boleh. Tidak boleh diakumulasikan sebagai mata uang politik. Jadi gua nih keturunan Chinese ya, atau keturunan Cina Tionghoa gitu. Seringkali orang-orang dengan keturunan Tionghoa itu ketika masuk ke partai politik atau ke kehidupan politik, itu antara mendapat diskriminasi atau orang-orang udah punya ini, oh iya dia mau wakilin kaum Tionghoa itu, jadi cuman itu yang milih dia gitu, dan itu rame gitu kan. Jadi mata uang politik gitu. Nah, gue merasa Ahok itu adalah orang yang bisa menunjukkan pada kita bahwa politisi Tionghoa itu harusnya nggak diapresiasi sebagai politisi Tionghoa aja. Tapi dia diapresiasi sebagai politisi yang punya integritas, politisi yang punya keberanian, ketegasan, politisi yang mampu untuk mentransformasi birokrasi yang kolot untuk jadi efisien, politisi yang kemudian punya visi ke depan, gimana wilayah yang dia pimpin itu bisa berkembang. Itu yang gue lihat dari Ahok. Jadi itu alasan kenapa gue merasa Ahok salah satu role model gue, sampai gue berani mencalonkan diri jadi ketua BEM UI di kampus yang minoritasnya sangat sedikit gitu. Karena gue percaya bahwa rasa minoritas itu nggak harus jadi mata uang politik. Tapi minoritas gue ini membuktikan pada publik bahwa walaupun gue minoritas, gue fit in di masyarakat karena gue berdampak. Bukan karena gue sekedar minoritas. Nah, role model kedua gue sebenarnya Anies Baswedan. Karena gue ngerasa bahwa Anies Baswedan itu betul-betul figur dari bagaimana pemikir itu menjadi politisi. Walaupun gue sangat tidak suka dengan bagaimana dia tidak berpartai politik. Itu baru mau gue singgung gitu. Nah, bagi gua orang yang tidak berpartai politik tidak berani menjerumuskan dirinya 100% ke dalam permasalahan politik. Tapi dalam kepemimpinannya, gua ngerasa Anies Baswedan itu betul-betul mempraktekkan apa yang dia pelajari. Dia sebagai pemikir, dia akademisi, dia ilmuwan gitu. Untuk kemudian mentransformasi kota berbasis evidence base, keilmuan. Bukan viral base ya? Iya, jadi nggak viral base, apalagi YouTube channel base seperti di Jawa Barat gitu kan. Menarik. Nah, ketika misalkan melihat fenomena Pak Anies Baswedan yang tidak berpartai politik, tapi di satu sisi ini menjadi yang didambakan oleh kebanyakan masyarakat barangkali ya. Oh, Pak Anies belum berpartai. Oh, Pak Anies jangan masuk partai gitu. Pak Anies harus tetap independen gitu. Ada beberapa masyarakat yang ingin menyuarakan itu, padahal dalam konstitusi juga yang mendaftarkan diri dan terdata di KPU dalam konteks pemilu ataupun pilpres gitu ya, itu kan ya partai politik gitu loh. Nah itu gimana menurut lu ketika Pak Anies ya belum melabuhkan dirinya juga lah di partai politik? Host Cokro Aminoto tuh pernah bilang bahwa seorang pemimpin itu harus sepintar-pintarnya ilmu, sedalam-dalamnya iman, sepandai-pandainya siasat. Gitu. Jadi gua ngerasa Anies Baswedan tidak mempraktekkan itu. Menurut gua ya Anies Baswedan bisa menerjemahkan pada publik bagaimana dia ingin menjadi orang yang berintegritas, tidak mau tergabung ke dalam tanda kutip yang dianggap sebagai partai politik ini sarang penyamun gitu. Dia pengen mencitrakan itu pada publik gitu. Dia punya ide-ide besar, dia punya visi, dia punya misi bagaimana membangun Jakarta. Realitanya dia tidak bisa mewujudkan itu karena dia tidak mendapatkan rekomendasi partai politik. Gitu. Atau bahkan dia tidak punya keberanian untuk tampil independen lagi bahkan begitu kan. Jadi bahkan Anies Baswedan terjebak dalam romantikanya sendiri. Akhirnya dia sudah dalam kondisi menyadari dia perlu partai politik. Karena Pilgub Jakarta kemarin menunjukkan bahwa dia tidak bisa mencalonkan diri karena dia bukan kader partai politik. Jadi ini yang Cokro Aminoto bilang kan. Anies Baswedan mungkin pintar secara ilmu tapi dia mungkin tidak pandai secara siasat gitu. Jadi ya ilmunya tentang tata kota, bagaimana integritasnya, rasa keberaniannya, rasa ketulusannya membangun Jakarta tidak akan pernah mencapai hasilnya kalau dia tidak mendapatkan rekomendasi partai politik.
Dan publik harus ingat juga, Ya, 2017 ya, di Pilgub DKI itu, Anies Baswedan itu dicalonkan partai politik. Ya. Dia bukan independen, bahkan yang mengumpulkan KTP itu Ahok. Ya. Gitu, dan publik harus ingat itu. Oke. Gitu. Bahwa dia berangkat juga sampai titik ini dulu 2017 karena partai politik. Selalu mendapatkan rekomendasi partai politik. Jadi itu Pak Anies ada rekomendasi dari Melkisedek Huang Iya, kalau bahwa nggak mau gabung Bapak parpol, Anies harus bergabung dengan partai politik Atau bikin parpol. atau bikin partai bikin politik parpol, gitu. iya. Ya. Oke, menarik. Nah, gue mau coba flashback sedikit Mel. Ketika lu zaman mahasiswa ya. Ya. Ya, UI adalah salah satu kampus yang didambakan orang-orang lah. Ya, selain UIN lah. Ya, UI nomor 2-nya ya. 25 maksudnya. Masuk UI aja teman-teman mungkin akan merasa bersyukur gitu ya. Apalagi menjadi ketua BEM gitu. Gue mau tahu lah, spill dikit-dikit mungkin apa ya, step by stepnya gitu ya. Lu apakah dulu pernah bercita-cita menjadi ketua BEM UI gitu kan? Kemudian ya udah gue menjalankan apa adanya dan pada akhirnya di titik ketua BEM dulu gitu. Ya, pertama disclaimer, gue tidak mau terlibat di dalam komentar banyak orang tentang mana nih BEM UI, mana nih BEM se-Indonesia, mana nih gerakan mahasiswa, kenapa sekarang senyap. Gue gak mau terlibat dalam itu, karena bagi gue biarkanlah semua pemimpin organisasi BEM dimanapun dia berada itu menjadi dirinya sendiri. Jadi gue tuh merasa ya, karena gue dulu tidak mau diatur-atur dan diintervensi, biarkanlah semua orang menjadi dirinya sendiri gitu. Nah, jadi apa yang kita alami selama menjadi ketua BEM itu ya harusnya mungkin punya pengalaman yang berbeda di banyak orang gitu. Menghadirkan pengalaman yang berbeda di banyak orang. Gak mungkin sama juga kan step by stepnya gitu. Kalau gue sebenarnya nggak pernah bercita-cita jadi pimpinan organisasi manapun. Gue pengen masuk Fakultas Hukum UI itu ya jadi mahasiswa Fakultas Hukum biasa, lulus tepat waktu, jadi lawyer.